rise up, bangkit bersama Kristus, bergerak dalam Kristus, berdampak seperti Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam Renungan 79 saat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sidang jemaat GPD Cemada dimanapun berada, kita bersyukur sampai hari ini kita lebih bertemu kembali dalam kasih karunia Tuhan. Renungan yang tidak saya sampaikan pada akhir ini diambil dari Kitab Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Namun saya hanya ingin mengutip ayat 1 sampai dengan ayat 4. Renungan ini berjudul Tuhan Penjaga Israel. Sedangkan tema adalah Tuhan Penolongku. Sebagaimana dijelaskan di dalam ayat 2, penolongku ialah dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pengertian penjaga adalah satu pribadi yang bertugas menjaga keamanan, keselamatan dari segala gangguan, apapun, dari manapun. Dan itulah Tuhan yang menjaga keamanan, keselamatan, kehidupan kita. Israel menunjuk kepada satu bangsa, bangsa umat pilihan Tuhan. Sebagaimana dijelaskan bahwa kita adalah umat pilihan Tuhan, bangsa yang terpilih, imamat yang berkaca. Kitalah umat-umat Israel rohani yang selalu dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Luar biasa. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah tugas penjaga. Penolong adalah memberi bantuan, memberi pertolongan kepada siapapun yang membutuhkan. Secara keseluruhan dan garis besar dari pasal 121 ini menjelaskan atau menggambarkan perjalanan hidup dari seorang tokoh besar, pribadi Raja Daud. Ketika itu dia harus melarikan diri karena ancaman, gangguan, hambatan keselamatan. Dia harus mengembara, melarikan diri. Dan dia melewati padang yang luas, gunung, pegunungan yang terjal. Dan inilah yang dikatakan oleh pemazmur di dalam ayat 1. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Inilah pertanyaan yang timbul dari seorang pemazmur. Aku melayangkan pandanganku ke gunung-gunung. Gunung tempat yang tinggi. Gunung tempat yang menjulang. Dijelaskan, di Gunung Sion Allah bertahta. Di Gunung Sion ada keselamatan. Dia sangat yakin dan benar-benar betul yakin bahwa dari gunung datang keselamatan. Dari Sion datang keselamatan. Maka ayat 2 merupakan jawaban dari ayat 1. Dengan penuh keyakinan dia mengatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Allah pencipta, Allah yang Maha Kuasa. Dialah sumber pertolongan, sumber kehidupan dan keselamatan. Demikianlah kita orang percaya, Tuhan adalah penolongku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 1 dan ayat 2 merupakan ayat penjelas bahwa ketika kita menghadapi berbagai kesulitan, tantangan, ancaman, apapun bentuknya, mari kita tetap berseru dan yakin di dalam hati bahwa Tuhan adalah penolong kita, penjaga kita, pelindung kita, pengayom kita dalam kehidupan kita. Segalanya adalah Tuhan penolong kita. Jadi ayat 1 dan ayat 2, judul kecil, Tuhanlah sumber pertolongan sejati. Dalam kesulitan apapun, Tuhan adalah sumber pertolongan yang sejati.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita masuk kepada ayat 3 dan ayat 4. Ia takkan membiarkan kakiku goyah. Ada jaminan yang khusus bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Ada jaminan Tuhan yang luar biasa, yaitu memberi kekuatan. Sehingga pemazmur mengatakan, aku takkan goyah, aku akan tetap kuat. Walaupun banyak tantangan kesulitan yang dihadapi, imanku, keyakinanku, kepercayaanku tak akan goyah. Walau dalam keadaan susah, tidak goyah. Walau dalam keadaan ancaman, tetap beriman. Ada iman, menjadi aman. Itulah kita di dalam Tuhan. Nah, sebagai aplikasi penerapan kita dalam kehidupan sehari-hari, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, marilah kita tetap berharap dan bersandar kepada Tuhan. Dia yang selalu menjaga kita, menjaga siang dan malam. Dia yang tak pernah tertidur, dia yang tak pernah lelap. Sepanjang hari, pagi, sore, siang, malam, sepanjang hari, 24 jam. Penjaga kita Tuhan selalu berjaga. Berjaga untuk keselamatan, keamanan, dan kenyamanan kita. Inilah Tuhan. Membuktikan satu kesetiaan yang luar biasa. Tuhan menjaga kita, melindungi kita. Itulah sebabnya jangan ragu di hati, jangan bimbang di hati. Mari kita percaya sepenuh hanya kepada Tuhan. Tantangan boleh datang, ancaman boleh datang, masalah boleh datang. Itu adalah proses. Tuhan memproses kita supaya kita selalu berharap dan hanya percaya kepada Dia. Andalkan Tuhan. Pandang terus kepada Tuhan dengan iman yang kuat, iman yang bulat, berserah dan berdoa, percaya, serahkan semua kepada Tuhan. Tuhanlah kekuatan yang tak pernah gagal. Dia adalah jawaban setiap masalah kehidupan kita. Dia selalu menjaga kehidupan kita. Dia selalu menolong kita. Tuhan adalah penolong yang sejati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari renungan ini, pesan yang bisa saya sampaikan adalah, mari kita tak percaya kepada Tuhan. Dengan sepenuh hati, dengan keyakinan yang bulat, Tuhan menjaga kita. Dengan setia, Allah tak pernah tinggalkan kita. Allah Immanuel menyertai setiap langkah kehidupan kita. Walau harus melewati berbagai kehidupan atau kesulitan. Seperti pemazmur, memantapkan hati bahwa Tuhan adalah penolongku. Aku takkan goyah, tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhanlah satu-satunya penolong kita. Tetap setia, setia sampai akhirnya. Dijelaskan beberapa ayat, Mazmur 3 ayat 9 dikatakan Tuhan adalah penolong kita. 121 ayat 4 tadi, Tuhan adalah penolongku. Dan kita mau setia sampai akhirnya. Wahyu 17 ayat 14, Wahyu 2 ayat 10 bagian B. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari terus kuatkan hati, kuatkan iman, kuatkan keyakinan. Andalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Penjaga yang sejati, penjaga yang setia, itulah Tuhan. Tuhan, penolong kita. Tuhan satu-satunya menjadi andalan hidup kita. Demikianlah renungan yang bisa saya sampaikan. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih telah mengikuti renungan 79 kali ini. Kiranya Tuhan terus menjadikan kita berkat dimanapun kita berada. Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, mujizat atau kesembuhan, pemulihan masalah keluarga, dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WA dengan nomor 0813 2742 0088.
Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur Tuhan kami persembahkan kepada Engkau. Allah yang luar biasa, Allah yang selalu menyertai, menolong dalam setiap kehidupan kami. Seperti renungan yang telah kami dengar bersama. Walaupun banyak kesulitan, tantangan yang harus kami hadapi, kami yakin Tuhanlah penolong kami. Tuhanlah penolong yang sejati. Tuhanlah yang menjaga kehidupan kami, menyelamatkan kami, memberi kekuatan kepada kami, keamanan dan kenyamanan. Kami aman di dalam lindungan Tuhan. Tuhanlah segala-galanya dihidupkan. Buatlah iman kami semua, sidang jemaat yang ada, tetap terus berharap hanya kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan. Memberkati seluruh sidang jemaat, para pengerja, para gembala, dan sekaligus para aktivis, secara khusus Ibu Gembala kami, Ibu Susan Malino, Tuhan memberkati. Pakai beliau dengan kuasa dan urapan yang luar biasa sehingga terus memimpin kami sidang jemaat makin hari, makin setia kepada Tuhan. Inilah Tuhan doa dan syukur kami. Tolonglah kami membuang segala sesuatu yang kotor dari kejahatan yang begitu banyak. Dan menerima dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hati nurani yang paling dalam. Yang berkuasa menyelamatkan jiwa dan roh kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.